Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi di malam ini mengajak kita untuk belajar menghayati kesunyian hari seusai penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memandang akan kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama menyatukan hati di malam hari ini dengan berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, setiap manusia yang berdosa. Engkau yang telah mati bagi kami, sehingga kami beroleh kehidupan. Pada saat ini, ya Bapa, kami membangun persekutuan bersama dengan keluarga kami dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kami hendak merenungkan akan kesunyian yang dialami oleh para murid, para pengikut-Mu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tetap ada bagi mereka dan bagi kami. Kami serahkan ibadah di malam hari ini di dalam penyertaan kasih Bapa. Amin. Ayub 14 pasal yang pertama sampai dengan yang ke-14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga, ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang, ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya
agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menerima harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Mazmur pasal 31 ayat 2 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku.
Setelah Yesus disalibkan dan mati, tubuhnya diturunkan dari salib dan dikuburkan. Tubuh Yesus terbaring sendirian. Ia berada di dalam kubur. Namun, para perempuan yang mengasihinya tetap tinggal untuk menemaninya. Sebagaimana yang disaksikan dalam Injil Matius 27 ayat 57 hingga 61. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saudaraku, dalam kesunyian, Tuhan menyapa kita. Seharusnya tidak ada lagi kegelapan yang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan tak berpengharapan. Kegelapan yang berarti masa di mana manusia menghadapi masalah, pergumulan, beban hidup, dan kondisi yang tak menentu, bahkan kesendirian dan kesepian. Semua itu seharusnya tidak melemahkan iman kita, sebab Tuhan Yesus pun pernah merasakan kesendirian. Dalam derita salib, ia menjalaninya seorang diri. Bahkan murid-muridnya yang mengaku mengasihinya juga meninggalkan dirinya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita ada dalam tangan kasih Tuhan. Karena cintanya, ia menjadi sahabat bagi kita, memberi terang dalam kegelapan. Mari kita terus melangkah bersama dengan Yesus Kristus Sang Terang, karena hidup kita ada dalam genggaman tangannya. Amin. Kini, marilah kita memandang salib Sang Raja yang mati untuk dunia. Sungguh nyatalah ya Tuhan,
bahwa salib itu adalah wujud kebenaran dari cinta kasih-Mu untuk dunia ini. Marilah kita menghadap dan memandang kepada salib Kristus. Kami menyerahkan semua kehendak kami ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Amin. Kita akan bersama memasuki doa secara pribadi. Kita menghadap kepada Tuhan.